Shalom, senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam serangkaian series Mengikut Tuhan Setiap Hari. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik. Dan hari ini bisa kembali belajar satu bagian kembali tentang bagaimana supaya kita dapat senantiasa mengikut Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus, di dalam setiap keseharian kita. Mari sebelum kita masuk di dalam diskusi dan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, yang karyanya terus bisa kami rasakan di dalam hari lepas hari. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan kali ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu sebentar, waktu jeda, waktu sela yang Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar, kembali memperlengkapi diri kami untuk menjadi murid Kristus yang menyukakan hati-Mu, murid Kristus yang mengerjakan jalan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam beberapa waktu ke depan, tolong kami supaya hati dan pikiran kami Engkau siapkan untuk mampu memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu, dan nantinya kami boleh diubahkan oleh Roh Kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas topik bersekutu. Bersekutu sesuatu hal yang sudah biasa dan sering kita lakukan. Setiap minggu kita lakukan persekutuan, baik di gereja ataupun persekutuan-persekutuan yang lain. Next. Nah, sebenarnya apa sih keistimewaan dari bersekutu? Nah, saudara-saudara terkasih, menjadi Kristen berarti menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kenapa begitu? Karena ketika kita menjadikan Kristus sebagai juru selamat kita, secara otomatis kita akan diundang masuk di dalam keluarga besar kerajaan Allah bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kita. Tidak hanya berfokus pada saudara seiman yang satu bangsa, bahkan di seluruh dunia kita menjadi satu di dalam keluarga besar. Bahkan juga saudara-saudara seiman kita yang sudah lampau, termasuk para nabi, rasul, dan segala macam yang sudah mendahului kita terlebih dahulu. Kita menjadi satu keluarga besar. Oleh karena itu, persekutuan menjadi satu hal yang wajar, yang otomatis, natural untuk dilakukan. Nah, walaupun memang di dalam kondisi masyarakat kita saat ini, di dalam kondisi personal kita saat ini, bersekutu yang memang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah itu nampak sulit. Bukan karena kita tidak sanggup untuk bersekutu, namun karena ada di dalam diri kita masing-masing terselip dosa. Kemudian ada juga di dalam diri kita mungkin ada luka-luka batin yang masih ada, sehingga ketika kita berelasi dengan orang itu akan sangat berpengaruh. Next. Nah, maka dari itu, saudara-saudara, hari ini kita akan mencoba membuka hati kita. Kita akan mencoba untuk kembali memikirkan kembali, rethinking, dan juga membentuk kembali, reshaping our fellowship atau persekutuan kita bersama dengan saudara-saudara seiman yang mungkin saya yakin saudara-saudara semuanya sudah punya gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam persekutuan itu unik. Persekutuan berbeda dengan organisasi. Persekutuan beda dengan perkumpulan biasa. Yang mungkin dasarnya adalah kalau organisasi tentu saja karena kita masuk karena kewajiban, atau perkumpulan karena kita punya hobi yang sama misalkan. Nah, tapi persekutuan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang lebih dari itu.
Kita bisa membuka diri kita bisa menunjukkan kelemahan kita, bahkan membuka rahasia terdalam yang bahkan keluarga kita pun tidak tahu di dalam persekutuan itu. Nah, di dalam persekutuan tidak ada pura-pura. Di dalam persekutuan harusnya penuh dengan kejujuran dan keterbukaan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya di dalam persekutuan itu bukan orang yang sempurna. Ketika kita masuk di dalam sebuah persekutuan, apakah kita orang yang berdosa, kemudian orang-orang di dalam persekutuan itu adalah orang yang lebih baik dari kita? Tidak, saudara-saudara. Di dalam persekutuan semuanya punya derajat yang sama, tingkat yang sama. Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah sama-sama orang berdosa. Sama-sama orang yang memiliki dan mempunyai dosa. Sama-sama melakukan dosa. Dan kita telah sama-sama diampuni oleh darah Kristus. Kita sama-sama beroleh pengampunan, dan kita sama-sama beroleh hidup yang baru. Dengan mindset seperti itu, maka seharusnya di dalam persekutuan tidak ada yang merasa lebih baik dibanding yang lain. Tidak ada yang merasa wajib dan hanya dia yang sanggup untuk mengoreksi orang lain. Karena satu kerinduan yang sama adalah untuk terus bertumbuh. Sehingga ketika kita memberikan masukan pada rekan-rekan kita memberikan teguran kepada saudara seiman kita, bukan karena kita ingin supaya mereka menjadi orang yang tunduk pada kita, bukan. Tapi secara pasti kita ingin supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Next. Nah, di dalam persekutuan, selain kita juga membagi hati kita, seperti itu ya, kita saling berbagi hati, kemudian kita saling memberikan concern, pikiran, begitu ya, kita juga membagi banyak hal. Karena di dalam persekutuan, kita tidak hidup sendiri. Karena juga sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk bersosialisasi, gitu ya, sebagai makhluk sosial. Nah, mungkin bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang masih remaja dan pemuda, gitu ya, merasa bahwa kalau persekutuannya nggak sama rekan-rekan yang satu umur, kayaknya mereka nggak bakal ngerti, gitu ya. Aku pengen membagi keluh kesahku, tapi malah justru digurui gitu ya. Dikatakan bahwa, dulu zaman mami papi nggak begitu, kamu kok cemen gitu ya. Atau dulu zaman zaman om gitu ya, zaman Pak De Bude gitu, nggak seperti itu. Nah, sehingga membuat terkadang kita sebagai anak muda merasa bahwa untuk apa kita berbagi di dalam persekutuan seperti itu. Untuk apa kita mengikuti persekutuan yang seperti itu gitu. Nah, namun teman-teman sekalian gitu ya, para generasi muda gitu, baik untuk mendengarkan saran dan nasihat dari saudara seiman kita yang lebih senior, karena mereka sudah menjalani kehidupan terlebih dahulu makan asam garam yang banyak. Namun juga perlu diperhatikan bagi saudara-saudara seiman yang senior bahwa apa yang dialami oleh teman-teman kita yang masih muda, mungkin dari sudut pandang saudara-saudara sekalian sebagai seorang yang lebih senior, merasa bahwa itu sesuatu hal yang terlalu remeh untuk diceritakan, misalkan begitu ya, atau terlalu remeh untuk jadi concern hidup, gitu, sehingga merasa bahwa kayak gitu aja kok diceritakan, gitu ya, atau kayak gitu aja kok dikomplainkan. Nah, padahal mungkin yang dibutuhkan bukan solusi, tapi yang dibutuhkan adalah hati yang mau mendengar. Nah, jadi di dalam persekutuan kita membagi banyak hal, membagi pikiran tadi ya, membagi telinga kita untuk mendengar, membagi hati kita untuk terbuka. Oh, terbuka bahwa ya mungkin memang hidup saat ini, generasi saat ini yang sering disebut generasi Z ya, itu susah karena mereka terpapar begitu banyak
informasi dengan cepat gitu ya. Berbeda dengan ketika teknologi belum begitu masif, sehingga banyak informasi itu bisa di-keep gitu ya, membuat kita tidak overthinking. Tapi generasi sekarang makin anxious gitu ya, makin khawatir dan juga makin takut, makin panik menjalani masa depan karena terpapar begitu banyak hal yang buruk setiap hari dan setiap saat ketika mereka membuka HP gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menasihatkan nggak usah buka HP gitu, karena hampir semua sekarang pakai pakai smartphone, pakai HP, pakai teknologi. Maka dari itu mungkin yang bisa kita lakukan adalah saling berbagi beban yang saat ini kita rasakan, kemudian mungkin tidak perlu merespon, hanya mendengarkan kemudian berdoa bersama. Itu mungkin sesuatu hal yang jauh lebih dibutuhkan dan lebih tepat kita lakukan. Karena kemanakah anak-anak muda itu akan mencari tempat untuk berbagi, kalau di dalam persekutuan saudara seiman saja mereka merasa mereka tidak diterima. Begitu juga dengan saudara-saudara yang lebih senior merasa bahwa ketika join circle anak muda merasa nggak relate gitu ya. Tapi padahal ketika join circle anak muda bisa membuat orang-orang atau saudara-saudara yang lebih senior merasa jiwa mudanya kembali membara ya, sehingga membuat semangat hidupnya makin bertambah. Nah, ada sesuatu hal yang bisa dibagi. Nah, kemudian doa-doa itu menjadi fokus di dalam persekutuan. Kita jarang untuk menekankan proses berdoa, saling mengaku dosa, dan juga saling mengampuni di dalam persekutuan. Kita lebih sering ngobrol gitu ya, sharing, kemudian makan-makan. Itu baik, namun itu tidak cukup. Karena apa? Karena mungkin melalui persekutuan kita, melalui pertemuan kita dengan rekan-rekan di dalam persekutuan itu, sesungguhnya Tuhan ingin berbicara dan memakai kita untuk ngomong gitu ya, berbicara, meneguhkan atau menegur, mengarahkan rekan kita yang lain. Nah, namun karena kita takut gitu ya, nah kita jadinya ngobrol-ngobrol biasa tanpa menyinggung apapun, kemudian makan pulang gitu. Nah, padahal bisa jadi bagian itu sungguh penting karena kita masuk di dalam ciri khas persekutuan yang ketiga, next, bahwa persekutuan sesungguhnya bukanlah pekerjaan dari manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Oleh karena itu, persekutuan itu adalah sesuatu hal yang mustahil dilakukan kalau kita tidak mengundang Roh Kudus untuk bekerja. Natural kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa adalah dipenuhi dengan hal-hal duniawi, seperti contoh iri hati, kesombongan, rendah diri, gitu ya. Mungkin yang satu nggak sombong, tapi yang satu rendah diri, sehingga merasa dia tidak layak. Kemudian akhirnya nggak pernah masuk di dalam persekutuan. Atau yang satu merasa dia selalu benar, dia sudah bertahun-tahun di persekutuan itu, dia berhak untuk mengatur ini dan itu. Dia berhak untuk mengatur style persekutuannya bagaimana. Nah, sehingga orang-orang yang lain merasa, ini persekutuannya siapa ya? Gitu ya. Kemudian pada akhirnya persekutuan umat Kristus itu menjadi hilang. Hanya menjadi geng gitu ya, atau kumpul-kumpul semata untuk memuaskan keinginan satu dengan yang lain. Maka dari itu, penting sekali di dalam persekutuan kita mengundang Roh Kudus. Persekutuan sesimpel apapun itu, bukan persekutuan formal maksud saya ya. Kalau persekutuan formal itu kan di gereja gitu ya, atau di kampus saudara-saudara sekalian, itu ada persekutuan hari Minggu, persekutuan hari Kamis, yang memang kita punya urutan gitu ya. Kita buka di dalam doa, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita bersekutu. Bukan hanya persekutuan seperti itu, tapi bisa juga persekutuan-persekutuan yang informal. Misal persekutuan yang secara tidak sengaja kita lakukan ketika kita bertemu dengan teman lama, ngobrol reunian seperti itu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan mereka adalah teman gereja kita misalkan yang berpindah kota karena pindah pekerjaan. Kemudian kita ketemu gitu ya. Apalagi kalau masa-masa libur panjang, reuni kan akan banyak sering ya.
dilakukan begitu. Itu pun juga persekutuan, karena kita bertemu dengan saudara seiman kita. Nah, di dalam persekutuan itu kita bisa mempraktikkan ini juga rekan-rekan gitu ya. Kita bisa mendukung mereka di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan keluh kesah mereka. Sehingga persekutuan kita adalah persekutuan yang mengundang Kristus itu untuk datang sendiri gitu. Persekutuan kita menjadi persekutuan yang bersama dengan Kristus. Kristus kita undang di acara makan-makan kita gitu ya. Kristus kita undang di dalam sesi reuni kita bersama itu, kemudian kita istilahnya kayak kita makan bersama dengan Kristus gitu ya. Kemudian ketika teman kita itu cerita gitu ya, ketika teman kita itu memberikan apa ya banyak sekali masukan. Nah, itu bukan karena teman kita merasa bahwa dia lebih sanggup untuk menyelesaikan masalah kita begitu ya. Tapi karena misalkan itu mungkin Allah sedang bekerja melalui teman kita itu untuk menyatakan sesuatu hal bagi kita. Nah, kadang justru melalui persekutuan-persekutuan seperti ini yang menarik, saudara-saudara. Bukan persekutuan formal yang diadakan di dalam gedung gereja atau di dalam persekutuan yang memang bentuknya ibadah, begitu ya. Tapi persekutuan yang lahir dari kedekatan kita dengan rekan kita, kemudian kita saling mau mendengar dan terbuka. Nah, kadang justru disitulah Kristus bekerja. Karena ketika kita melihat bagaimana Yesus itu menjalankan pelayanannya, dia pun nggak ada ritual ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat kayak misalkan dia ketemu sama Zakheus gitu ya, kan dia makan ya, dia bertamu di rumahnya, kemudian dia ngobrol-ngobrol simpel aja gitu. Nah, itu juga disebut persekutuan gitu. Dan pada akhirnya Zakheus membuka hatinya dan menerima pengampunan, kemudian dia menerima hidup yang baru. Ya, bukankah mengikut Tuhan setiap hari itu bentuknya seperti itu ya? Bukan hanya ketika kita melakukannya di dalam konteks pelayanan yang formal, konteks persekutuan yang formal di dalam gereja, tapi di dalam keseharian kita. Maka dari itu series ini berbunyi mengikut Tuhan setiap hari. Kita bersekutu mungkin kita nggak setiap hari lah ya ketemu dengan saudara seiman, tapi kita bisa bentuknya berupa chat misalkan, gitu, chat kepada teman lama yang mungkin kita lihat di Instagram kok statusnya galau-galau terus gitu ya, atau di WA kok statusnya nih kayaknya sedih-sedih terus, kenapa ya? Kemudian kita membuka hati dan pikiran kita untuk mau menjangkau saudara kita yang mungkin udah bertahun-tahun nggak pernah kita ketemu gitu ya. Atau misalkan melihat status kemudian lihat dia lagi sakit gitu ya. Kemudian kita menginisiasi satu obrolan. Dan selesai dari obrolan-obrolan chatting itu, kita bisa menindaklanjutinya dengan berdoa. Mungkin kalau lewat chat nggak bisa ya berdoa di chat gitu ya. Tapi mungkin kita bisa mendoakannya secara pribadi waktu itu. Kita bisa nyatakan, nanti aku doain ya gitu, atau terima kasih udah cerita ya, nanti aku doain gitu. Atau ketika kita ingin meneguhkan, menguatkan, kita bisa quote gitu ya, ayat Alkitab tertentu kemudian kita share gitu. Nah, sehingga persekutuan yang lama bisa terjalin kembali gitu. Mungkin kita bisa juga janjian gitu ya. Janjian nanti kapan-kapan kita meet up yuk, gitu. Kita ketemu gitu kan. Nah, itu bisa menjalin tali persaudaraan yang mungkin sudah lama gitu ya, tidak di-maintain gitu, karena lama tidak bertemu. Atau memang misalkan nih, saudara-saudara dulu, kan saya alumni pelayanan mahasiswa ya. Jadi ketika saya mahasiswa, saya banyak ditolong oleh persekutuan mahasiswa saya, gitu. Jadi, saya banyak ditolong oleh kakak-kakak saya yang ada di PMK, ditolong untuk beradaptasi di dalam dunia perkuliahan, bahkan
sampai saat ini saya masih ditolong oleh mereka, padahal saya sudah alumni gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika saya menjadi alumni, saya membuka diri untuk menolong adik-adik persekutuan juga di kampus saya, gitu ya. Jadi ketika mereka membutuhkan narasumber kaitannya dengan bidang profesional saya terbuka untuk datang kemudian mau jadi narasumber gitu ya, atau jadi mentor gitu. Ada adik-adik yang bingung, aduh kerjanya apa ya habis ini ya kak gitu ya. Nah, karena saya merasa bahwa saya bukan orang luar gitu ya, karena kadang kalau kita merasa sudah jadi alumni persekutuan mahasiswa, kita rasa sudah gitu ya. Padahal justru ternyata teman-teman mahasiswa itu sangat membutuhkan gitu ya, membutuhkan dukungan para alumni, kakak-kakak alumni gitu. Rekan-rekan yang sudah bekerja, sudah settle di dalam pekerjaannya, sudah melalui banyak sekali gitu ya cobaan di dalam pekerjaannya itu menolong adik-adik mahasiswa yang tidak tahu bagaimana dunia kerja itu untuk bisa mempersiapkan dirinya gitu. Apalagi sekarang kan makin banyak ini ya pemikiran bahwa waduh cari kerja itu susah sekali gitu ya. Nah, kita bisa gitu. Kalau misalkan Roh Kudus menggerakkan kita untuk menghubungi kayaknya dulu aku aktif di PMK deh. Sekarang siapa ya ketuanya ya? Oh, mau cari tahu deh gitu ya. Nah, siapa tahu kita bisa dihubungkan dengan adik yang sedang membutuhkan pertolongan kita misalkan. Nah, itu juga adalah bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Next, sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, saudara-saudara. Jadi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di situ ada deskripsi, gambaran apa yang dilakukan oleh jemaat pertama, cara hidup jemaat pertama. Di situ dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran. Kemudian mereka memecah roti, berdoa dan memuji Allah, dan membagi-bagikan harta milik sesuai kebutuhan. Nah, itu bukan pakem kita harus kayak gitu di persekutuan gitu ya. Tapi itu semua possible atau mungkin terjadi karena pekerjaan Roh Kudus tadi. Sehingga orang bisa bertekun di dalam pengajaran. Kita selalu melakukan itu ya, Pak persekutuan. Kayak gini pun juga sebenarnya pengajaran, gitu saudara-saudara. Nah, kemudian memecah roti berarti apa? Ya membagi apa yang jadi ini ya kebutuhan bukan spiritual. Kalau pengajaran kan spiritual. Nah, kalau memecah roti berarti kebutuhan psikis. Butuhnya apa? Oh, makan gitu. Makanya kita sering banget persekutuan selesainya ada makan-makan. Atau kita sharing food kan sering gitu ya. Persekutuan saya bawa ini, teman saya bawa itu, nanti orang lain bawa itu gitu ya. Kita sering saling bertukar makanan gitu. Atau persekutuan sering adanya di tempat-tempat makan, resto gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada event-event besar, kita pasti akan bikin acara tuh di tempat makan. Karena memang seperti itu ya cara hidup jemaat pertama. Kemudian berdoa dan memuji Allah. Nah, ini tadi kita caranya supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada sang pemilik persekutuan. Kita harus ingat persekutuan apapun itu bentuknya, bahkan sekolah minggu gitu ya, itu bukan persekutuan milik kakak-kakak sekolah minggu, tapi persekutuan milik Allah sendiri. Jadi bukan keinginan kakak-kakaknya mau ngajarin apa ke adik-adiknya ya, tapi juga Tuhan ini mau ngajarin generasi muda itu apa ya. Nah, kemudian kakak-kakak sekolah minggu ini memikirkan gitu ya, gimana caranya approach anak-anak gitu. Bukan juga persekutuan ini milik senior gitu ya. Misalkan kan tadi saya cerita kalau di mahasiswa kan seringnya gitu. Senior udah bikin kegiatan kayak gini tiap tahun, maka di kelas atau pengurus baru harus bikin kegiatan kayak gitu tahun ini. Padahal bisa jadi kegiatan itu udah nggak relevan. Nah itu ya, padahal kegiatannya harusnya sesuatu hal yang lebih relevan dengan kebutuhan. Nah kita cari tahunya gimana? Ya kita berdoa bareng gitu. Nah maka dari itu persekutuan-persekutuan wajib pada waktu berdoa bersama. Mendoakan pergumulan masing-masing di dalam persekutuan. Atau mendoakan pergumulan bersama ya sebagai persekutuan ya. Misalkan melihat kok kita makin sedikit orangnya, apa ya yang salah di persekutuan kita? Yuk kita berdoa.
gitu. Tanya nih sama Tuhan, jangan-jangan kita cara mendekatinya salah. Jangan-jangan kita selama ini egois, sehingga kita nggak mau ngajak orang lain. Jadi orang lain juga nggak mau join persekutuan kita, gitu ya. Nah, maka dari itu berdoa sangat penting untuk mengarahkan hati kita, concern persekutuan kita kepada Allah yang punya persekutuan itu. Nah, itu kadang tricky ya teman-teman ya, karena misalkan kalau kita menjadi pengurus di dalam persekutuan itu, ini konteksnya berarti yang formal ya. Misalnya persekutuan di gereja, persekutuan di mahasiswa, tadi kayak saya cerita, atau persekutuan-persekutuan yang lain. Terus kita merasa bahwa kita berhak untuk menentukan arah persekutuan kita mau kemana. Sesuai dengan apa yang kita rasa itu cocok gitu ya. Yang kita pikir itu tepat. Karena apa? Ya mungkin karena pertimbangan-pertimbangan. Kita sudah bertahun-tahun melayani di persekutuan itu sehingga kita tahu arahnya cocoknya begini dan begitu. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita bertanya ya. Ada Allah persekutuan ini tuh mau dibentuknya kayak gimana? Gitu. Sehingga kayak contoh di Kisah Para Rasul ada juga kejadian banyak janda-janda yang mengeluh karena tidak dilayani dengan baik gitu ya. Nah, sehingga di dalam persekutuan itu para rasul berdoa, minta, Tuhan persekutuan kita ini kurangnya apa ya? Rupanya Tuhan mengarahkan pelayanan meja itu kurang. Pelayanan meja itu berarti kan pelayanan ini ya, kayak pelayanan sosial gitu loh. Jadi langsung gitu ya. Bukan pelayanan mimbar. Kalau pelayanan mimbar kan memberitakan kebenaran gitu. Dan itu kan pekerjaan rasul pada waktu itu ya. Tugas pelayanannya rasul di situ. Jadi memberitakan kabar baik gitu. Nah, pelayanan mimbarnya sudah bagus. Nah, tapi ternyata pelayanan mejanya yang kurang. Pelayanan meja yang memberikan apa yang dibutuhkan. Tadi, poin yang kedua, memecahkan roti. Kita juga perlu memikirkan fisik gitu ya. Kita juga perlu memikirkan concern. Misalkan ada saudara di dalam persekutuan kita yang lagi cari rumah gitu ya. Kemudian dia bingung, aduh, aku pengen cari rumah, pengen pindah gitu ya. Dan dia sama sekali nggak ngerti pertimbangan apa yang harus dicari gitu. Misalkan dia adalah seorang misalnya pasutri baru muda gitu ya. Dan mereka perantauan sehingga mereka mengikuti gereja lokal di tempat di mana saudara-saudara bersekutu. Nah, mungkin sebagai apa ya, rekan di dalam persekutuan kita bisa memberikan advice ya. Bukan advice berdasarkan ini di situ aja. Saya suka di situ, saya bagus di situ gitu ya. Terus karena kita punya kenalan di sana kita arahkan ke sana gitu. Tapi dengan polite ya, dengan sopan kita menawarkan bantuannya. Saya ada kenalan loh developer gitu dan saya emang dia bagus kalau bikin perumahan, pengembang gitu. Mau nggak saya kenalkan? Atau mungkin kalau sebelumnya kita bisa bikin satu pengantar gitu ya, Mas Mbak gitu ya kan karena pasutri baru gitu misalkan. Kalau butuh bantuan bisa nanti saya temenin gitu karena daerah ini mungkin kan kalian belum tahu gitu. Kalau nggak keberatan gitu ya, kalau memang berkenan gitu, saya bisa kok bantu gitu. Karena kan kadang tidak semua orang terbuka pada bantuan orang baru ya. Kan kita juga perlu tahu bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin mereka mau memikirkan dulu gitu, tapi mereka juga butuh butuh masukan tapi malu bertanya. Nah, kayak gitu. Memang butuh skill komunikasi sih saudara-saudara ya kalau kita di dalam persekutuan ini. Kita berusaha untuk peka terhadap situasi, tapi di saat tertentu kita juga harus peka, oh kapan saya masuk, kapan saya enggak gitu ya. Kapan saya harus memberikan saran dan masukan, kapan saya menahan diri saya untuk memberikan itu, supaya tidak terkesannya mengarahkan, terlalu cerewet gitu ya. Kemudian mengatur-ngatur gitu. Nah, kadang kita perlu memberikan saran secukupnya gitu ya. Kemudian setelah itu memberikan apa ya otoritas kepada yang membutuhkan itu untuk melakukannya atau tidak. Tapi memang butuh Roh Kudus ya untuk menjaga supaya kita punya respon yang tepat itu gitu. Dan yang terakhir, membagi-bagikan harta milik sesuai kebutuhan. Nah, ini bukan berarti kita literally seperti jemaat pada waktu itu ya, yang langsung menjual
kemudian dibagi-bagikan gitu. Pada waktu itu pada waktu itu memang kondisinya sulit, saudara-saudara, sehingga banyak dari jemaat itu yang tidak punya harta benda gitu ya untuk hidup. Karena masa-masa itu masa penjajahan ya, masa penjajahan Roma gitu, masa penjajahan di mana banyak orang-orang Israel atau jemaat Tuhan itu dipersekusi gitu, sehingga mereka tidak di dalam kondisi yang baik. Mereka pun susah untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, di dalam hidup jemaat pertama ini, mereka membuka diri, bahkan membuka ladang uang mereka gitu ya, bagi yang mereka punya uang, untuk orang-orang yang memang nggak punya gitu. Tapi bukan berarti kita harus melakukan itu 100%. Poinnya yang mau dinyatakan adalah kita mau membagi apa yang menjadi milik kita. Misal contoh tadi yang sudah saya contohkan, kita sudah bekerja, kemudian kita melihat rekan-rekan pemuda pelayanan gitu ya, atau rekan-rekan mahasiswa bingung gitu ya, mereka mau kerjanya apa? Misalkan mereka nggak tahu kerja jadi perpajakan itu bisa nggak sih melakukannya dengan berkenan kepada Allah gitu. Gimana kalau nanti aku diminta untuk melaporkan pajak palsu di perusahaanku? Aduh, gimana ya? Gitu. Nah, mereka butuh insight dari orang yang sudah lama hidup di dalam dunia perpajakan misalkan. Nah, kita bisa membagi pengetahuan kita, pengalaman kita kepada adik-adik mahasiswa yang membutuhkan apa ya, insight seperti itu. Atau misalkan kita bisa membagikan, kita dokter misalkan, perawat, bidan, kita join gitu ya di gereja ada misalkan klinik gitu. Atau kita guru, kita dosen gitu. Kita bisa bantu untuk proyek gereja misalkan kepada anak jalanan atau kepada anak-anak tertentu, misalkan di sekolah minggu nggak cuma belajar firman Tuhan, tapi juga les misalkan gitu ya. Kalau memang susah gitu ya, karena bayar guru tutor, guru les tuh mahal misalkan. Nah itu contoh kita membagikan apa yang kita miliki di dalam persekutuan kita itu. Gitu. Sehingga persekutuan kita tidak hanya menjadi persekutuan yang apa ya, yang kaku, kemudian persekutuan yang begitu-begitu saja gitu, yang tidak persekutuan yang tidak memberikan sesuai dengan kebutuhan. Padahal Yesus secara persekutuannya, secara approachment-nya ke orang-orang itu sesuai kebutuhan gitu. Misalkan ada yang butuh air kehidupan gitu ya, dikasihnya air kehidupan gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kiranya persekutuan kita juga menjadi persekutuan yang bisa mendengarkan dan juga bisa memberikan apa yang dibutuhkan, bukan hanya memberikan apa ya namanya nasihat-nasihat saja, tapi sesuatu hal yang real, yang nyata. Next. Nah, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan persekutuan kita, kita bisa melakukan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 yang saya highlight di kuning itu adalah dampak sebenarnya. Ketika persekutuan kita lakukan sesurut dengan kehendak Allah. Saya bantu untuk nyatakan setiap hari mereka berkumpul di pelataran bait dengan tujuan yang sama. Mereka memecahkan roti bersama di rumah-rumah dan makan bersama hati bahagia dan tulus ikhlas. Orang percaya memuji Allah dan mereka disenangi semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan kepada kelompok mereka. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 versi mudah dibaca. Dampak apa yang ada ketika persekutuan kita itu memang seturut dengan kehendak Allah adalah kita tidak hanya mendapatkan perkenanan Allah, tapi juga perkenanan sesama. Disenangi semua orang, bukan hanya orang-orang yang ada di persekutuan kita. Bahkan orang yang belum mengenal Kristus pun bisa senang pada persekutuan kita. Gitu. Dan akhirnya Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Nah, bukankah kita berharap makin banyak orang yang diselamatkan, makin banyak orang yang mengenal Kristus? Nah, maka dari itu mulai dari kita punya persekutuan yang memang itu tepat di dalam
kita menentukan arah persekutuan kita atau mengerjakan hal-hal di dalam persekutuan. Nah, sehingga yang terakhir, mari kita memulai untuk mengarahkan diri kita di dalam sebuah persekutuan kita. Kita bisa mulai untuk bersekutu di gereja, gitu ya. Next, kita bisa mulai untuk memilih gereja lokal, gitu ya. Kalau rekan-rekan sekarang misalkan ada yang anak kos, anak kuliahan, gitu, untuk bersekutu di gereja lokal, gitu. Dan juga bisa teman-teman juga saudara-saudara sekalian bersekutu selain dalam kelompok besar, di gereja itu kan kelompoknya besar ya, persekutuannya besar. Nah, juga ada persekutuan yang lebih kecil. Nah, persekutuan lebih kecil ini adalah persekutuan yang memang sesuai dengan kebutuhan kita atau kondisi kita, gitu ya, atau segmentasi kita. Misalkan persekutuan di kelompok pemuda gereja. Jadi kan sesama anak muda ngobrolnya kan sesuai dengan jadi concern anak muda gitu ya. Bisa juga kelompok lansia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah pensiun gitu ya, udah lebih-lebih lah waktunya gitu ya, selain ngomong cucu, kemudian berkebun gitu ya, dia bisa bersekutu gitu. Bersekutunya bisa juga belajar firman Tuhan gitu. Bahkan ada banyak lansia yang menjadi ucapan syukur bagi generasi yang lebih muda karena keberadaan mereka sangat suportif gitu ya. Karena mereka memberikan kasih sayang dan juga bantuan kepada generasi yang lebih muda yang butuh diarahkan, butuh dibantu gitu ya. Atau juga bisa kelompok pasangan suami istri. Nah, jadi pasutri-pasutri kumpul jadi satu, kemudian pasutri ini bisa untuk memulai gitu ya, saling sharing kaitannya tapi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga begitu. Nah, atau juga persekutuan. Nah, ini sih yang harusnya kita inisiasi lebih ya, persekutuan kantor. Gitu. Kalau di kantor kita rasa ada saudara seiman gitu. Nah, mungkin kita bisa inisiasi persekutuan kantor Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kita bisa misalkan waktu jeda istirahat yang agak panjang, kita tuh di hari Jumat setelah libur, setelah jam kantor, kita bisa ketemu dulu setengah jam, sharing kemudian berdoa. Itu untuk menguatkan kita sebagai sesama saudara seiman di dalam budaya dan di dalam lingkup yang kita mungkin minoritas, begitu ya. Persekutuan kantor ini sangat menarik ya, gitu. Karena kita berada di tempat itu, kita harapkan kita jadi garam dan terang ya di kantor itu. Nah, bagaimana jadi garam dan terang? Nah, kita bisa saling mendukung, menguatkan di sesama rekan kerja, begitu. Kemudian ada juga persekutuan profesi. Nah, tadi sesama dokter diingatkan dan diteguhkan bagaimana sih caranya menjadi dokter yang menyembuhkan kayak Kristus menyembuhkan, gitu. Atau persekutuan para penegak hukum, gitu. Persekutuan pengacara, persekutuan jaksa, atau persekutuan ibu rumah tangga juga bisa, gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kita concern-nya mau seperti apa. Kemudian kita bisa kalau belum ada bisa kita yang menginisiasi gitu ya. Nah, begitu pembahasan kita pada hari ini yang kiranya membuat kita masing-masing tidak merasa bahwa persekutuan ini begitu-begitu saja gitu ya. Persekutuan kita hanya seperti itu, kemudian kita nggak punya bonding gitu ya atau relasi yang lebih di dalam persekutuan. Tapi lebih dari itu, sebenarnya persekutuan dengan saudara seiman itu seperti kita ngobrol di dalam keluarga kita. Keluarga baru yang kita dapatkan di dalam Kristus. Nah, saya juga bersyukur bisa ngobrol ya dengan saudara-saudara semuanya saat ini yang juga ada keluarga di dalam Kristus. Nah, kiranya kita bisa menikmati persekutuan kita. Kita sudah diundang untuk bersekutu dengan Allah sendiri. Nah, sekarang mari kita bangun persekutuan kita dengan saudara seiman di dunia ini supaya Kristus makin dipermuliakan dan Kristus makin dikenal banyak orang. Mari saya akan menutup
pertemuan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan ketika saudara seiman berkumpul bersama. Ada sukacita, ada ucapan syukur yang terus mengalir kami rasakan. Dan kami rindu bahwa di dalam hidup kami, keseharian kami boleh menemukan persekutuan itu. Tapi kalaupun tidak ada, kami mau Tuhan menjadi orang yang menginisiasi persekutuan yang seperti itu. Persekutuan yang tidak hanya berfokus pada diri kami sebagai manusia yang berdosa, tapi lebih dari itu persekutuan yang berfokus kepada kehendak Allah. Persekutuan yang mau mencari tahu kemana arah di dalam Tuhan menginginkan kami untuk pergi. Apa yang harus kami lakukan di dalam persekutuan itu, supaya persekutuan itu boleh menjadi ucapan syukur bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Persekutuan yang sungguh mengubahkan, bukan hanya orang-orang yang di dalam, tapi juga orang-orang di luar. Tolong kami, orang-orang yang penuh dosa ini, supaya dapat mewujudkan persekutuan yang seperti itu, Tuhan. Persekutuan seperti persekutuan mula-mula yang pertama kali diinisiasi. Oleh karena itu kami memohon supaya Roh Kudus itu terus boleh menolong kami, mengarahkan kami, menguatkan kami, untuk menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang mau mendengarkan, menjadi pribadi yang mau diubahkan, menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau terus berbicara dengan kami, berbicara dengan persekutuan kami, untuk mengarahkan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami yang ada di surga. Amin. Terima kasih atas waktu yang saudara-saudara boleh berikan. Sampai jumpa di dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.